dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dari Maros, Makassar. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan tema sikap diam terhadap perselisihan di antara sahabat Nabi. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita sampai pada perkataan beliau yang memberikan beberapa nasihat-nasihat, yang diantaranya perkataan beliau rahimahullah, wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talha wa Zubair rahimahumullahu ajma'in wa man kana ma'ahum wa la tukhasim fihim wakil amrahum ilallahi tabaraka wa ta'ala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani wa qawluhu inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Beliau melanjutkan beberapa nasihat dan wasiat beliau kepada
semua kaum muslimin dan muslimat yang membaca kitab ini, beliau mengatakan wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Talha wa Zubair rahimahumullahu ajma'in. Dan berhenti atau diam terhadap peperangan yang terjadi antara sahabat Ali, sahabat Muawiyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum wa man kana ma'ahum, dan siapa saja yang bersama mereka. Wala tukhasim fihim, jangan berdebat tentang hal tersebut. Wakil amrahum ilallah, serahkan urusan mereka kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Hendaklah kalian menjauhi menyebut-nyebut keburukan sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, menantu dan ipar-iparku. Dan di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu as-sukut amma syajara bainas sahabah. Diam, tidak membicarakan, tidak membesar-besarkan, tidak mengungkit-ungkitnya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang hidup setelah mereka, kemudian kemudian mereka yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in dan atba' tabi'in. Tentunya mereka yang bukan sekedar hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi sahabat adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Semua yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati, meninggal di atas keimanan. Sehingga siapapun yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal, tidak murtad, meninggal dalam kondisi beriman, maka dia adalah sahabat meskipun hanya sekali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama kita menambahkan wa in takhallalat huriddah, meskipun sempat murtad kemudian balik masuk Islam lagi dan meninggal dalam keadaan Islam, maka dia termasuk sahabat. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sahabat Nabi SAW adalah manusia terbaik setelah para anbiya war rusul. Setelah Nabi dan Rasul, maka manusia terbaik adalah sahabat Nabi SAW. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia terbaik, maka orang-orang yang bersamanya pun orang-orang yang terbaik. Maka sahabat Nabi SAW lebih mulia daripada sahabat Nabi Musa alaihi salam. Sahabat-sahabat Nabi SAW lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang terbaik dari para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang merupakan yang terbaik dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan tentunya yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW lebih dari 10. Tapi 10 ini terkenal dengan 10 sahabat karena disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, maka Abdurrahman bin Auf fil jannah. Maka 10 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang termulia, terbaik, dan yang paling mulia di antara mereka adalah Khulafa'ur Rasyidin. Yang paling mulia dari Khulafa'ur Rasyidin adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada perselisihan antara Utsman dan Ali, tapi pendapat yang lebih kuat adalah Utsman radhiyallahu taala anhu lebih afdal daripada sahabat
Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal, mereka bukan ahlu bid'ah, ya, ini bukan pokok agama yang diperselisihkan, sehingga orang yang mendahulukan Ali daripada Utsman tidak disebut sebagai ahlu bid'ah. Tapi yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar ini kesalahan fatal, karena sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan wajib bagi seluruh kaum muslimin meyakini keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Dan bersamaan dengan itu pun harus diyakini bahwasanya mereka tidak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Mereka pun terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan sebagian ada terjatuh dalam dosa besar, ya, kemudian taubat, kemudian sebagian sampai dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bukan orang-orang yang maksum, tapi apa yang mereka lakukan, ya, dari kebaikan-kebaikan sangat jauh sekali, ya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Seandainya salah seorang di antara kalian, ya, ada yang sangat dermawan, ya, kita ketahui bahwasanya di zaman ini pun kita dapati banyak kaum muslimin yang sangat dermawan, baik di negeri kita maupun di tempat-tempat yang lain. Mereka berinfak sampai miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sebagian ada sampai, ya, demikian. Akan tetapi, ya, perlu kita ketahui seandainya ada, ya, kita bayangkan di zaman kita ini ada orang yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, dan mungkin tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut, ya. Karena kalau kita bayangkan, ya, 10 kilo, 100 kilo emas saja, ya, berapa nilainya? Apalagi sebesar gunung Uhud yang panjangnya 7 kilo, ya, beratnya entah berapa ratus ton, ya. Nabi SAW mengatakan, jika ada seorang yang berinfak dengan seberat gunung Uhud emas, ya, maka pahala yang berinfak dengan seberat gunung emas itu tidak sama dengan infak sahabat, ya, 1 mud, bahkan setengah mud, ya. Sahabat yang berinfak setengah mud itu pahalanya jauh lebih besar daripada infak, ya, manusia saat ini meskipun sebesar gunung Uhud emas. Bisa kita bayangkan betapa mulianya para sahabat, betapa tingginya kedudukan mereka, betapa agungnya manzilah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya ada yang beramal soleh sepanjang hidupnya, maka dia tidak akan bisa menyamai sahabat yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sangat tidak pantas jika ada, ya, orang yang merendahkan para sahabat. Bahkan ada kelompok yang mencaci, bahkan berdoa, ya, menjelek-jelekkan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau memperingatkan dalam, ya, faqrah ini, wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah. Apalagi yang dibicarakan tentang sahabat Ali, ya. Rabi' khulafa'ir rasyidin, manusia terbaik keempat, ya, setelah Nabi SAW, setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan juga Muawiyah, ya. Kita ketahui bahwasanya sahabat Muawiyah, ya, meskipun tidak termasuk yang 10 sahabat yang masuk surga, juga tidak termasuk yang pertama-tama masuk Islam, tapi beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Beliau adalah khalul mu'minin, ya, saudara Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, dan beliau adalah afdal mulukil Islam, sebaik-baik raja dalam Islam. Dan pernah ada yang bertanya, ya, kepada Imam Ahmad dan selainnya tentang apakah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal dengan kesolehannya, keadilannya, apakah dia lebih baik daripada sahabat Muawiyah? Maka, ya, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya turabun fi min kharai Muawiyah ma'a Nabi sallam afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah bersama Rasulullah SAW itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz, yang menunjukkan mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehingga tidak mungkin ada di antara mereka yang bisa mencapai kedudukan mereka. Karena mereka lah yang belajar langsung kepada Nabi SAW. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka lah yang mengajarkan agama ini kepada orang-orang setelahnya. Mereka lah yang menukil agama ini sehingga sampai hari ini ya di tempat kita, di negara kita masih bersih, masih murni. Sehingga pahala mereka terus mengalir. Ya. Para sahabat Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Maka tidak mungkin kita bisa mencapai derajat mereka. Dan apa yang terjadi dari perselisihan dari para sahabat, ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla, menunjukkan mereka tidak maksum. Dan apa yang mereka lakukan dari peperangan bukan karena ya peperangan terhadap dunia, bukan berebut dunia, tapi mereka semua berijtihad. Ya. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu menginginkan seluruh sahabat yang lain untuk membaiat beliau sebelum menangkap para pemberontak, para khawarij yang mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahkan membunuh beliau. Tapi sahabat-sahabat yang lain melihat, ya, seperti sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam yang juga merupakan 10 sahabat, ya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau melihat bahwasanya yang harus didahulukan adalah menangkap, ya, para pembunuh-pembunuh Utsman, ya, pemberontak-pemberontak, orang-orang Khawarij yang mengepung rumah sahabat Utsman bin Affan dan membunuh beliau. Dan pendapat ini pun ya disetujui oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga mereka berkumpul dan didukung oleh banyak kaum muslimin ketika itu, dan mereka menuntut ya kepada sahabat Ali, kepada Khalifah Ali, dan mereka tahu bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi khalifah ya sepeninggal Utsman adalah sahabat Ali. Mereka bukan ingin mengkudeta atau memberontak kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, tapi mereka menuntut agar semua yang terlibat dalam pemberontakan dan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu segera untuk ditangkap dan dikisos. Adapun sahabat Ali melihat bahwasanya tidak mudah untuk menangkap mereka, sehingga sahabat Ali mengumpulkan pasukan dan mengingatkan kepada sahabat Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anha untuk berhenti dan masuk kepada ketaatan kepada sahabat atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka pun sepakat untuk menangkap pembunuh Utsman. Maka orang-orang Khawarij, ya As-Sabaiyin, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi, mereka sangat khawatir, sangat ketakutan apabila ya sahabat-sahabat ini bersatu untuk menangkap pembunuh Utsman. Maka mereka pun membuat makar, ya, mereka melemparkan panah ya kepada pasukan Talha, Zubair, dan pasukan Talha, Zubair radhiyallahu taala anhuma menyangka bahwasanya tentara Ali curang ya dan memulai peperangan di malam hari. Sehingga ya peperangan atau serangan dibalas dengan serangan, dan sangat sulit untuk dihentikan ya peperangan tersebut, dan peperangan hanya terjadi sampai 1 hari saja, dan semua pemimpin-pemimpin kelompok tersebut ya sahabat Talha, Zubair, sahabat Ali berusaha untuk menyuruh mereka berhenti berperang, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan maka tidak bisa untuk ya tidak mungkin untuk dihentikan. Maka terjadilah peperangan, beberapa yang meninggal, dan sahabat Talha, sahabat Zubair, Aisyah semua menyesal tentang ya kejadian ini. Kemudian setelahnya juga ya sama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan juga merasa bahwasanya beliau adalah keluarga sahabat Utsman bin Affan, sehingga beliau sama menuntut sahabat Ali untuk memulai menangkap para pembunuh-pembunuh Utsman. Sehingga ya para provokator pun berusaha untuk membuat ya kekacauan, fitnah antara kelompok sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadilah peperangan yang sebenarnya mereka semua tidak menghendakinya,
dan akhirnya terjadi perdamaian. Dan kemudian Khawarij yang tadinya menjadi provokator ya sejak mulai dibunuhnya Khalifah Utsman, mereka pun berusaha untuk membunuh Khalifah Ali, berusaha untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, berusaha untuk membunuh sahabat Amr bin As, tapi mereka hanya berhasil membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya ya putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Al Hasan bin Ali, memimpin kaum muslimin dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada sahabat Muawiyah, dan ternyata sahabat Muawiyah pun tidak bisa menangkap seluruh pembunuh Utsman bin Affan, yang menunjukkan bahwasanya ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Ali lebih benar, tapi ijtihad sahabat-sahabat yang lain pun tidak salah. Sehingga kita ketika membaca sejarah seperti ini ya tidak memasukkan apa-apa yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci para sahabat dari kalangan Syiah, Rafidhah, atau pembenci keluarga Nabi SAW dari kelompok Nawasib. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca sejarah seperti ini betul-betul membersihkan hati mereka dari berburuk sangka kepada para sahabat, kepada seluruh ahlul bait dan orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dari para sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, tidak boleh ya kita terlalu dalam mencari-cari kesalahan dan bertanya kenapa terjadi peperangan, bukankah mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Benar, mereka adalah orang-orang pilihan, tapi tidak maksum, ya, sehingga apa yang terjadi, kesalahan yang mereka lakukan, ya dikarenakan ijtihad. Dan kata Nabi SAW, orang yang berijtihad, apabila dia benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila dia salah, maka baginya 1 pahala. Dan juga kebaikan-kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan. Sehingga kita tentunya berharap kepada Allah, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat ya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, karena pernah juga Nabi tentunya salah dalam berbuat, tapi langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla di beberapa ayat yang menunjukkan tidak ada Nabi yang disebutkan kesalahannya kecuali disebutkan taubatnya di dalam Al-Quran. Ya, wal muhajir ansar yang mengikutinya ya di saat-saat sulit. Dan juga wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan 3 yang tidak ikut berperang ya di perang Tabuk, yang mereka sempat dihukum, dihajar, diboikot oleh Rasulullah SAW, dan mereka pun diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Juga Allah memuji as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar. Allah memuji orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Itulah kemenangan yang besar. Dan kita ketahui para pemirsa sekalian, bahwasanya ayat ini turun sebelum terjadinya peperangan tadi ya. Ini menunjukkan, dan ayat ini akan dibaca sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memuji mereka, padahal Allah tahu mereka akan berperang. Akan terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi Allah tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bersih hatinya, sehingga pujian ini tidak terhapus. Ya, pujian ini akan kekal sampai hari kiamat. Ya, terutama dari Ahlu Badr yang mereka sebagian ikut ya perang Jamal atau perang Siffin tadi. Dan Ahlul Hudaybiyah ya, orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon di perang atau di perjanjian Hudaybiyah. Ya, Allah Ta'ala memuji mereka secara khusus, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui hati mereka. Allah mengetahui hati mereka bersih. Mereka tidak menginginkan ya pembunuhan kepada saudara-saudara mereka.
Fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qarib. Allah turunkan ketenangan di hati-hati mereka dan memberikan mereka pahala kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah setelah Sulhul Hudaybiyah. Dan sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan pujian Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Muhajirin, Al-Ansar, ya, yang ikut perang Badar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Umar ketika ada salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar mengabarkan kepada orang-orang Mekah atau penduduk Mekah rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah. Dan sahabat Umar radhiyallahu taala sangat marah kepada sahabat tersebut sampai izin kepada Nabi SAW untuk memenggal lehernya. Tapi ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau tidak mengetahui wa Umar bahwasanya Allah ittala ala ahli Badar, melihat kepada orang-orang yang sahabat yang ikut perang Badar, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan terserah kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka satupun yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon di perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, yang jumlah mereka kurang lebih 1.500 orang. Maka semua ayat-ayat, ya, hadis-hadis dan pujian-pujian Nabi SAW terhadap para sahabatnya menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang termulia, orang-orang terbaik. Tidak mungkin kita sampai kepada derajat mereka. Sehingga apabila ada yang mencela para sahabat, ya, karena terjadinya peperangan, maka kita harus bela para sahabat. Kita harus sebutkan bahwasanya mereka tidak maksum, mereka pun tidak terjaga dari kesalahan, mereka bukan nabi. Tapi kesalahan kecil atau kesalahan sedikit yang mereka lakukan itu telah dihapuskan oleh kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang mereka lakukan. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dan juga banyak sekali riwayat-riwayat palsu, riwayat lemah yang menunjuk atau menyebutkan tentang kejadian-kejadian tersebut yang sangat bahaya kalau kita membaca dari sejarah, bukan dari penulis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sangat banyak sekali dari kalangan Syiah, Rafidhah, bahkan ada tesis ya khusus menyebutkan riwayat-riwayat palsu yang dimasukkan ke dalam sejarah para sahabat, peperangan di antara mereka yang merusak ya kehormatan para sahabat, menghina mereka. Dan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala ingin terus memberikan pahala kepada mereka, sehingga meskipun mereka sudah meninggal masih ada saja orang yang mencela mereka, dan setiap mereka dicela maka pahala mereka terus mengalir ya. Ini ya perkara-perkara yang menunjukkan ya wajibnya kita untuk memuliakan seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ya sahabat Nabi Sallam, dari yang paling mulia sampai yang paling terakhir, kita wajib untuk memuliakan mereka semua dan tidak ya ikut sama sekali membicarakan keburukan-keburukan mereka. Ya, kalaupun ada yang disebutkan tentang kesalahan mereka, maka kita diam, kita tidak membesar-besarkan. Dan apabila ada orang yang menyebutkan kesalahan tersebut, berusaha mencela para sahabat, maka kita harus membela mereka, membela kehormatan mereka, dan menyebutkan bahwasanya kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak daripada kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa'lam rahimakallah annahu la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin min nafsihi. Ketahuilah tidak halal harta seorang muslim kecuali atas keridhaannya. Wa in kana ma'a rajulin malun haram faqad dominahu. Ya, apabila ada seorang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram atau memakan harta yang haram, maka dia menjaminnya, dia harus mengembalikannya, dia harus bertanggung jawab atas harta haram yang dia ambil, yang dia rampas, yang dia curi, yang dia korupsi, yang dia tipu orang lain, maka dia wajib mengembalikannya, wajib meminta keridhaannya, dan wajib untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut. La yahillu li ahadin an ya'khudha minhu syai'an illa bi idnihi. Dan orang lain yang mengetahui harta haram tersebut juga tidak boleh ya asal mengambilnya. Kenapa? Fa innahu asa an yatub.
hadza fayuridu an yaruddahu ala arbabihi fa akhadta haraman. Karena bisa jadi kalau tadinya dia ambil harta orang lain dengan cara yang batil dan dia bertaubat, maka ketika dia ingin mengembalikannya, maka ya tidak boleh kita mengambil dari orang yang mengambil dengan cara haram tersebut, karena bagaimana dia bisa mengembalikan kalau kita mengambilnya. Ya ini perkara umum ya dalam syariat kita, yaitu Nabi SAW bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain ya haram apanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini 3 perkara yang diingatkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, terutama juga ketika haji wada ya. Beliau benar-benar mengingatkan secara khusus, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sungguhnya darah-darah kalian yang kita dapati atau kita dengar, kita lihat saat ini begitu mudah ya manusia untuk menumpahkan darah orang lain hanya karena tersinggung, hanya karena kesalahan kecil, hanya karena ya sesuatu yang sederhana ya remeh, tapi dia langsung mengambil senjata atau pedang atau apa yang lainnya dan dia membunuh saudaranya. Padahal Nabi SAW mengancam dengan keras tentang perkara ini ya, dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan sangat tegas, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang bunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah ke jahannam, khalidan fiha, dia akan tinggal lama di sana ya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah menjawabkan baginya azab yang pedih. Sehingga yang menumpahkan darah seorang muslim ini perkara yang sangat mengerikan. Kata Nabi SAW, la yazalur rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang masih ya terjaga atau masih berada dalam keluasan agamanya selama dia tidak pernah membunuh seorang. Karena seandainya ya dia dibunuh pun atau dikisas ya dihukum mati, maka itu hak keluarga-keluarga yang terbunuh. Adapun hak orang yang terbunuh tadi masih akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya, dia masih bisa menuntut haknya. Maka ini sangat berbahaya sekali ketika seorang pernah membunuh tanpa hak, ya, karena tidak halal ya darah seorang muslim kecuali dia membunuh dengan sengaja seorang muslim yang lain, atau dia berzina setelah dia menikah, atau dia murtad dari agamanya. Dan yang berhak untuk menghukum mati mereka adalah penguasa, ya, pemerintah, bukan rakyat, bukan perseorangan. Juga ya yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, harta, ya, harta kaum muslim yang lain tidak boleh kita ambil dengan cara yang haram, dengan cara menipu, ya, dengan cara menggosok, memaksa mengambilnya, ya, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang curang, ya. Tidak boleh kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, tidak halal ya. Jangan kalian memakan harta ya sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali ya dengan cara jual beli, ya saling ridho di antara kalian, perdagangan, atau dengan cara sewa menyewa, ya, dengan cara-cara dan muamalah serta transaksi yang dibolehkan. Wa irduhu, dan juga kehormatannya, ya. Tidak boleh menggibah, yang menyebutkan aib, menghina, melecehkan, ya, sesama kaum muslimin. Kata Nabi SAW, sibabul muslimi fusuq, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufur, dan memeranginya adalah kekufuran. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang beriman itu bukanlah seorang yang suka mencela, suka mengejek, ya, kotor lisannya, ya, berkata jorok. Juga Nabi SAW memperingatkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ya, terutama keluarga, terutama tetangga, kerabat, dan seluruh kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang punya hak besar atas muslim yang lainnya. Maka tidak boleh mengambil harta mereka, bahkan seandainya ya kita ketahui ada orang mengambil harta haram, maka ya ditunggu, tidak boleh juga ditipu dia meskipun dia menipu, ya.
Tidak boleh seorang yang menipu untuk ditipu, kecuali seorang yang memang dia mengetahui haknya yang ada pada orang tersebut, maka dia boleh ya memanggilnya atau melaporkannya kepada pihak berwajib. Karena bisa jadi ya di sini sebutkan dia akan mengembalikan harta tersebut kalau ya dirampas ya atau dikuasai oleh orang lain. Nah, ini tentu harta yang haram, sehingga harta yang haram tetap saja tidak boleh diambil oleh orang lain kecuali oleh pemiliknya sendiri ya, dikembalikan oleh pemiliknya kepada pemiliknya sendiri. Kemudian beliau mengatakan wal makasibu ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaq. Semua ya ma'al makasib, semua ya, pekerjaan, semua transaksi yang benar ya, al asl fil asyal ibaha, asal segala sesuatu itu adalah boleh ya, kecuali yang disebutkan tentang keharaman-keharamannya. Illa ma dhahara fasadu, kecuali yang jelas-jelas ya diharamkan. Wa in kana fasidan ya'khudhu minal fasadi mamsakata nafsihi. Kalau terpaksa seorang dalam kondisi darurat ya, kelaparan, kalau dia tidak makan dia akan meninggal, maka dia boleh untuk memakan harta orang lain ya agar dia bisa tetap hidup ya, atau makan bangkai agar dia tetap hidup ya. Dan tidak boleh tentunya melebihi dari perkara tersebut. Wala taqul atruk al-makasib wa akhudhu ma'atawni. Tidak boleh seorang yang mengatakan aku tidak perlu bekerja dan aku hanya menunggu sedekah orang lain. Lam yaf'al hadha as-sahaba wal ulama ila zamanina hadha. Para sahabat ya dan tabi'in dan para ulama tidak melakukan hal ini. Mereka bekerja mencari nafkah. Wa qala Umar bin Khattab kasbun fihi ba'dud daniyati khairu minal hajat ilan nas. Usaha pekerjaan meskipun ya dianggap remeh, dianggap rendah oleh sebagian orang, maka itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya, secara umum beliau mengingatkan tentang ya masalah bekerja mencari nafkah ya, apalagi seorang yang punya tanggungan, punya anak, punya istri, wajib bagi dia untuk bekerja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang yang hanya tinggal di masjid beribadah menunggu untuk dikasihani oleh manusia. Tidak, Allah memuji orang yang rijalun la tulhihim tijara wala bai'u an dzikrillah. Laki-laki mereka yang tidak dilalaikan oleh perdagangan jual beli dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Mereka bekerja di pasar, mereka berjual beli. Bahkan banyak para ulama, para ahli hadis yang mereka adalah an-najjar ya, tukang kayu, al-haddad, tukang besi ya, pedagang dan lain sebagainya. Para sahabat pun demikian, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang terkenal dengan pedagang ya, jual beli. Mereka membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya di sini beliau peringatkan bahwasanya tidak pantas seorang hanya berdiam menunggu dikasihani oleh orang lain, tidak bekerja, karena sungguhnya ya langit itu tidak menurunkan hujan emas. Nabi, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu pernah menegur orang-orang yang hanya beribadah di masjid. Kata beliau, innas sama'a la tuntiru dhahaban wala fiddah. Sungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas dan fiddah. Mereka ya disuruh untuk bekerja mencari nafkah. Ya, dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Ya, apabila salat Jumat dan semua salat sudah ditunaikan, maka fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi ya, dan carilah karunia Allah Azza wa Jalla. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Bertebaranlah di muka bumi, berjalan di atas bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang tawakal, Nabi SAW tidak mengatakan hanya berdiam, berdoa ya. Berdoa, tapi berdoa adalah usaha yang sangat baik, tapi harus juga ya melakukan usaha yang nyata. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal dengan benar, yang tawakal dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh burung-burung. Apa yang dilakukan oleh burung-burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung tidak tinggal di sarangnya, tapi dia keluar yang mencari nafkah, terbang ke timur, ke barat, ke utara, selatan, ke sana kemari. Sehingga ketika keluar dengan perut kosong, dia kembali perutnya sudah terisi. Padahal beliau atau burung-burung ini tidak seperti manusia yang bisa menggunakan ya otaknya, bisa mengendarai kendaraan, bisa menggunakan teknologi.
maka seorang ya dianjurkan untuk bekerja. Bahkan beliau menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kasbun fihi ba'dud daniyah, pekerjaan yang meskipun terlihat sederhana atau dianggap remeh ya, bagian ulama menyebutkan contohnya membekam ya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, kasbul hajjam khabith, pekerjaan membekam itu adalah pekerjaan yang rendah atau hina. Tapi ya daripada seorang meminta-minta ya dan tidak bekerja, itu lebih baik daripada mengemis kepada manusia. Ini peringatan tentang hal tersebut. Wajibnya ya seorang untuk bekerja mencari nafkah, dan ini adalah sunnah ya sejak dahulu para sahabat, para ulama, para tabi'in dan orang-orang soleh. Mereka bekerja, berusaha, berjual beli ya, bercocok tanam, bertani, menjadi tukang besi, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan halal lainnya yang tentunya sangat baik ya, dan tidak menjadi beban bagi orang lain dengan mengemis dan meminta-minta kepada mereka. Tidak halal seorang meminta-minta kecuali dia dalam kondisi darurat ya, tidak bisa bekerja. Selama dia bisa bekerja, berusaha, maka dia harus ya mengerahkan tenaganya, usahanya, pikirannya untuk mencari nafkah sendiri dan tidak menjadi beban orang lain. Kemudian beliau melanjutkan kembali, qala al-muallif rahimahullah, was-salawatul khamsu jaizatun khalfa man shallaita khalfahu. Dan salat 5 waktu itu boleh ya di belakang siapa saja yang menjadi imam selama dia seorang muslim, illa ayyakuna jahmiyan ya, kecuali kalau engkau salat di belakang jahmi, yaitu orang yang fa innahu mu'attil, yang mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Apalagi juga sampai mengingkari takdir, yang mengatakan manusia itu digerakkan oleh Allah azza wa jalla. Mengingkari ya, akidah kejahmiyah sangat berbahaya ya, mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifat ya, mengetahui, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dikerjakan, dan kesatan-kesatan jahmiyah yang lainnya. Wa in shallaita khalfahu fa'id salatak, maka kata beliau, kalau engkau ternyata salat di belakang orang yang berakidah jahmiyah ya, karena akidahnya hampir semua adalah kekufuran, terpaksa karena dia seorang penguasa, maka fa'id salatak, ulangi salatmu. Dan hal ini juga dilakukan oleh semua yang kita ketahui yang mempunyai akidah kufriyah ya, dia menyembelih untuk selain Allah tapi dia menjadi imam. Kalau kita ternyata terpaksa harus salat di belakangnya, maka harus mengulang salat kita. Tapi kalau tidak ada paksaan, kita punya pilihan, banyak masjid lain, banyak imam lain, maka tidak boleh kita salat di belakang Jahmi atau Syiah Rafidhah. Dan ya yang terbaik adalah kita salat di belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus akidahnya. Karena sebagian ya ulama kita melarang untuk salat di belakang ahlu bid'ah, apalagi bid'ahnya yang parah. Kalau bid'ahnya kufriyah sampai menolak Islam, maka tidak sah salat di belakang. Tapi pendapat yang lebih kuat, semua yang masih sah salatnya maka sah untuk salat di belakang. Ini jika terkait dengan sah atau tidaknya salat di belakang imam yang punya dosa-dosa besar atau punya kebid'ahan yang besar, ya tidak sampai ke kufuran. Tapi yang terbaik ya, kalau kita ingin memilih masjid atau memilih imam, maka pilih yang paling dekat dengan kebenaran, paling lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus manhajnya, tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu apabila kita punya kemampuan untuk memilih masjid, memilih imam. Ya, kalau kita terpaksa karena dia penguasa, dia memimpin salat Jumat, dia memimpin salat berjamaah, ya, kalau dia masih muslim maka tetap sah salat untuk salat di belakangnya. Kecuali kalau dia seorang yang melakukan ya, bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam, seperti bid'ah Rafidhah yang meyakini Allah punya sifat bada, ya, mengkafirkan para sahabat, dan keyakinan atau mengatakan Al-Quran sudah tidak murni lagi. Ya, ini keyakinan kufur yang tidak sah untuk salat di belakang mereka. Ya, siapa tahu ada seorang yang melakukan perjalanan ke negeri mereka, kemudian ingin salat, maka salat sendiri, jangan salat di belakang mereka. Atau mungkin berada di kota Mekah atau kota Madinah, mendapati kelompok-kelompok Syiah Rafidhah ini salat, jangan ya ikut salat di belakang mereka, tapi bikin jamaah sendiri atau ya salat cari yang selain mereka. Adapun semua yang tidak sampai ya kesalahannya, dosanya
kebidahannya kepada kekufuran, maka tetap sholat di belakang mereka. Ini pendapat yang lebih kuat, yaitu kaidahnya man sahhat salatuhu fi nafsihi sahhat imamatuhu. Siapapun yang masih sah ya salatnya jika dia salat sendiri, maka dia sah untuk menjadi imam. Kemudian beliau melanjutkan wal iman bi anna Abu Bakar wa Umar rahmatullahi alaihima fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunalika ma'ahu. Dan juga kita meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ataital qabr, ya, jika engkau datang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaslim alaihi ma ba'da Rasulullah wajib. Maka jangan sampai engkau meninggalkan salam kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, ya. Seperti ya beliau sepertinya ya di sini menyinggung kelompok-kelompok Rafidhah yang tadi juga kita singgung, karena mereka ya bukan hanya tidak mau salam kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka punya doa khusus yang disebut doa Sonamai Quraisy. Ya, mereka mengatakan doa untuk dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan isi doa tersebut adalah melaknat Abu Bakar, melaknat sahabat Umar, melaknat putri keduanya, yaitu Ummul Mukminin Hafsah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, mereka punya buku, mereka bawa ketika mereka datang ya ke Madinah. Mereka baca buku tersebut yang isinya adalah laknat kepada sahabat Abu Bakar, Umar, dan kedua putrinya, dan sungguhnya laknat Allah bagi mereka semua. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tentunya sangat memuliakan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Mereka adalah dua sahabat yang terbaik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasulullah sallallahu, dua sahabat terbaik ya, atau manusia terbaik setelah Nabi sallallahu, setelah para nabi semuanya adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu taala anhum. Maka disunnahkan ya tentunya ketika seorang datang berziarah ke kota Madinah dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah juga mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Dan tentu tidak dianjurkan untuk berdoa di dekat kuburan tersebut, hanya sekedar mengucapkan salam. Dan juga tidak dilakukan berulang-ulang, karena para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Dan Nabi SAW melarang, la taj'alu qabri ida, jangan berulang-ulang ya rutin datang ke kuburanku. Cukup bagi orang yang datang berziarah ke Madinah setelah ya salat di Raudhah atau salat di Masjid Nabi SAW dan ingin melakukan ziarah kubur, maka mendatangi kuburan Nabi SAW dan tidak perlu berulang-ulang. Ya, tidak perlu ketika ingin pergi lagi salam lagi atau meminta izin, ya, karena tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala, kecuali sahabat Abdullah bin Umar ketika datang dari safar, beliau sering datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam juga kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, dan sahabat yang lain pun tidak melakukan atau rutin melakukan hal tersebut, karena mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja sampai kepada beliau. Ini dianjurkan bagi orang yang datang dari negeri yang jauh, dari luar kota Madinah, kemudian mengunjungi kuburan Nabi SAW dan kuburan Abu Bakar dan Umar. Dan ketahuilah para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ya, bahwasanya orang yang berziarah ke kota Madinah hanya dianjurkan untuk menziarahi 3 kuburan, yaitu kuburan Baqi, kuburan Uhud, dan kubur Nabi SAW beserta 2 sahabatnya. Kemudian masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi hanya 2, Masjid Nabi SAW dan Masjid Quba. Ya, adapun masjid-masjid yang lain maka tidak ada pahala dan tidak ada keutamaan khusus sholat di Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, Masjid Ghamamah. Ya, yang ada pahala khususnya dan keutamaan khususnya hanyalah Masjid Nabi SAW, yang siapa sholat di masjid tersebut maka baginya seperti sholat 1000 sholat. Dan Masjid Quba, barang siapa yang sholat di masjid tersebut, maka pahalanya seperti pahala umrah. Jadi hanya 5 tempat ini yang dianjurkan untuk diziarahi. Adapun tempat-tempat lain, maka boleh saja seorang ziarah hanya untuk ingin melihat ya, sejarah saja. Ya, tapi jangan sampai ya meyakini ada pahala khusus sholat di Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, Masjid Ghamamah, Masjid Ali, Masjid Bilal, dan lain sebagainya. Ya, hendaklah kita lebih fokus ya beribadah sholat di Masjid Nabawi, dan juga jika
ada kesempatan dan mau berusaha untuk salat di Masjid Quba, karena pahalanya seperti pahala umrah. Dan dahulu Nabi SAW setiap minggu, ya setiap satu kali dalam seminggu, beliau selalu datang ke Masjid Quba untuk salat di sana. Maka ya, dan adabnya juga sekedar memberi salam, ya tidak berlama-lama, apalagi sampai mengusap-usap kuburan atau meyakini ada pahala khusus salat di kuburan Nabi SAW. Tidak ada, ya, hanya sekedar berdoa, tidak mengusap dan tidak berdoa di tempat itu. Kalau ingin berdoa menghadap kiblat, ya di Raudhah atau di tempat lain di kota Madinah, dan bukan di dekat kuburan. Semoga apa yang kita ya dengarkan dari pelajaran-pelajaran tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil manfaat, dan kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan ucapan, nasihat dan mengambil yang terbaik darinya. Dan ya, kita kembalikan kepada al-akh yang berada di studio untuk membaca beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sikap diam terhadap perselisihan di antara sahabat Nabi. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik Ustadz, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mengapa banyak nabi dan para sahabat yang lahir di Timur Tengah dan tidak di Eropa dan Asia yang kondisi alamnya adem dan tanahnya mungkin lebih subur? Apa hikmahnya Ustadz? Dan apakah ada nabi dari kalangan non-Arab? Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih. Nah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentunya apa yang dia lakukan, dan kita yang ditanya atas apa yang kita lakukan. Sehingga ya Allah juga berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari para rasul, ya, memilih dari kalangan manusia terbaik dari mereka diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Memilih di antara manusia menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa. Allah juga memilih dari para malaikat. Ada yang dipilih sebagai malaikat termulia, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya, 3 malaikat termulia. Juga memilih dari tempat-tempat kota Madinah, Mekah, Masjidil Aqsa. Memilih dari bulan-bulan, bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tentu ya Allah Subhanahu yang lebih tahu apa yang lebih pantas atau siapa yang lebih pantas untuk dipilih. Sehingga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ya daerah Jazirah Arab, dan tentunya kita ketahui dalam sejarah bahwasanya disebutkan bahwasanya Nabi pertama turun atau Nabi Adam ketika turun di tempat yang paling tinggi, ya kemudian yang disebutkan di sekitar daerah Nepal atau India, ya kemudian juga bertemu di padang Arafah, ya kalau kisah itu benar, ya sehingga memang peradaban pertama berada di daerah-daerah tersebut. Ya sehingga ya manusia kebanyakan mereka berada di situ, dan juga nanti di akhir zaman manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu daerah Syam, ya kan akan muncul api yang mengumpulkan seluruh manusia, kemudian nanti mereka berkumpul di daerah Syam. Dan juga Nabi Isa di akhir zaman turunnya di Damaskus, ya di daerah Suriah. Tentunya kita tidak mengetahui secara detail apa hikmah di balik pilihan ini, meskipun sebagian ulama pernah menyebutkan ya seperti kota Mekah yang tandus, ya tidak ada
keindahan alam di sana, hanya gunung-gunung yang tandus, yang kering. Sehingga sebagian masyayikh kita menyebutkan agar manusia benar-benar ketika datang ke sana murni untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk melihat pemandangan yang indah, rekreasi, tapi benar-benar ingin fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita lihat bahwasanya Ka'bah ini hanya kotak hitam yang tidak ada keindahan sama sekali ya secara fisik, tapi ternyata seluruh hati manusia condong, senang ya, tidak tahan untuk tidak kembali ya ketika sudah datang ke sana. Dia yang tidak pernah ke sana pun sangat rindu untuk datang. Ini mukjizat dari Allah Azza wa Jalla kepada kota Mekah, kepada Ka'bah yang Allah pilih untuk menjadikan hati manusia condong ke sana. Kota Madinah yang begitu damai, begitu tenang, padahal juga tandus ya, kering, di musim panas sangat panas, di musim hujan, di musim dingin sangat dingin. Tapi manusia berbondong-bondong untuk datang ke sana, meskipun di akhir zaman ya, sebelum kiamat manusia akan meninggalkan kota Madinah dan juga Ka'bah akan hilang. Ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Adapun ya di zaman kita ini, dan ini bukti daripada doa atau pengabulan doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mengutus seorang manusia, mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itu Nabi kita sallam mendoakan kota Mekah agar hati manusia condong ke sana dan mengaruniakan dari buah-buahan ya, sehingga kita dapati berbagai macam buah-buahan ada di kota Mekah. Wallahu alam tentunya tentang hikmah hal ini, tapi ya itu sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah ciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih dari apa yang Dia kehendaki. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Allah memilih sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Dan memilih ya bulan Ramadan, bulan Rajab ya, yang kita berada di dalamnya. Memilih juga ya tempat-tempat yang Allah katakan atau Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya sama dengan 100.000 sholat ya. Bayangkan itu bisa ratusan tahun seorang untuk sholat di ratusan ribu sholat ya, 100.000 sholat itu butuh ratusan tahun seorang bisa melakukannya. Maka apabila orang yang datang ke Mekah beribadah di sana 10 hari seminggu, maka sama dengan beribadah ribuan tahun, apalagi di malam Lailatul Qadar ya. Tentunya banyak sekali keutamaan mendapatkan, dan itu semua adalah murni ya pilihan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah memilih dari hambanya, ada yang beriman, ada yang kafir. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan kita tidak boleh bertanya kepada Allah, tapi kita yang akan ditanya. Namun yang harus kita yakini pasti Allah punya hikmah di balik hal tersebut, yang kata para ulama kita boleh kita berusaha mencari hikmahnya, tapi tidak mungkin kita bisa mengetahui semuanya. Kenapa ya ketika tawaf 7 putaran, kenapa harus Safa Marwah, kenapa wukuf di Arafah, kenapa sholat 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat. Itu semua tidak mungkin kita untuk mengetahui secara detail semua hikmahnya, tapi kita yakin tidak mungkin Allah menciptakan atau mensyariatkan tanpa hikmah ya, karena Allah Subhanahu wa taala antara namanya Al-Hakim, sehingga tidak ada ciptaan Allah ya, baik itu binatang, nyamuk, semut, ular, kecuali pasti ada hikmah di baliknya, dan tidak ada perintah Allah ya kecuali ada hikmah di baliknya, dan tidak ada pilihan Allah yang salah ya, dari para nabi, dari sahabat, dari tempat-tempat tidak ada yang salah. Dan kewajiban kita adalah kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dan meyakini tidak mungkin Allah salah dalam memilih sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara kita meneladani 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga Ustaz? Kemudian, apakah 10 sahabat Nabi tersebut ada kekhususan dalam beramal soleh yang bisa kita tiru atau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan? Mohon arahan dan nasihatnya Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Nah. Ya, barakallahu fikum. Tentunya yang pertama kali kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara perkara yang perlu untuk kita bersemangat mempelajarinya adalah
kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di antara 3 pokok utama yang akan ditanyakan. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita harus benar-benar mengenali Nabi kita, ya, tentang sejarah kehidupan beliau, sejarah sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang benar-benar menemani Nabi SAW di awal-awal Islam. Bagaimana sahabat Abu Bakar benar-benar mengorbankan, pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, menemani dalam semua kondisi Nabi SAW ketika hijrah, bahkan ketika berada di dalam gua, perjalanan yang sangat berat, sangat sulit. Juga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yang sangat tegas dalam kebenaran, dalam membela Nabi SAW. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang rela untuk tidur di kasur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin dibunuh. Ya, artinya kalau salah membunuh maka nyawa dia menjadi taruhannya. Sahabat Utsman juga yang luar biasa dalam berinfak kepada agama Islam ketika dalam kondisi sulit. Ya, beliau punya dagangan yang sangat banyak. Ya, mahal harganya, ditawar oleh para pedagang-pedagang dengan harga yang sangat tinggi. Beliau mengatakan ada yang membelinya jauh lebih tinggi daripada kalian, itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga di kondisi sulit, bukannya diangkat harga, malah dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan juga sifat malu yang luar biasa yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang sampai malaikat pun malu kepadanya. Dan Nabi SAW mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Juga sahabat Abdurrahman bin Auf yang kita ketahui ya sangat menjaga kehormatannya, sehingga ketika ditawari oleh sahabat Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW kepada beliau separuh hartanya dan salah satu istrinya, dia mengatakan jazakallahu khairan barakallahu fi ahlika wa malik. Dia hanya mengatakan semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan di mana pasar saja. Sehingga ketika beliau berdagang sampai menjadi sahabat yang paling kaya di Madinah. Tidak ada orang miskin di kota Madinah kecuali dibantu oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama kali melemparkan panah ya di dalam jihad, dan Nabi SAW pernah menasihati beliau, ya Sa'ad atib mat'amak tujab da'watu. Makanlah makanan yang halal, maka doamu akan diterima. Ya, sehingga beliau sangat terkenal dengan orang yang mustajabud dakwah, ya, dikabulkan doanya karena berusaha tidak makan kecuali yang benar-benar dia yakin itu harta yang halal. Ya, dan sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang merupakan amin hadil ummah, orang yang paling amanah ya dari umat ini. Maka sifat-sifat tersebut tentunya sahabat Abu Bakar yang paling mulia, yang semua pintu-pintu kebaikan. Karena pintu surga itu ada 8, dan Nabi SAW pernah mengabarkan bahwasanya sahabat Abu Bakar akan dipanggil dari semua pintu tersebut. Ya, kita baca sejarahnya, ya, kita baca kisah perjuangannya, kesetiaannya kepada Nabi SAW, pengorbanannya terhadap agama Islam, amanahnya, ya, kejujurannya, sahabat-sahabat tersebut, kebaikannya kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan sebagian ulama ya sampai menamakan 10 anaknya ya laki-laki semua dengan nama-nama sahabat, 10 sahabat tersebut. Dan tentu sangat tidak pantas ya apabila kita tidak mengetahui nama-nama mereka ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 khulafa ar-rasyidin, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 10 sahabat ini kita harus mengetahui namanya, mengetahui sejarahnya, mempelajari ya, tentang kisah-kisah mereka, sehingga setelahnya kita berusaha untuk menceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau yang dipuji oleh Allah, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Tidak mungkin kita bisa mencapai mereka, tidak mungkin, tapi ya tashabbahu illam takunu mithlahum, berusahalah mencontoh meskipun kalian tidak bisa sampai seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami fala, ya, karena berusaha mencontoh orang-orang mulia adalah kesuksesan. Maka pertama ya kita pelajari kisah Nabi SAW, karena tentunya mereka mengambil kebaikan-kebaikan tersebut dari Nabi SAW, ya, manusia yang paling sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah manusia yang berada di atas akhlak yang sangat agung, ya. Sebagaimana kita tidak mungkin mencapai akhlak Rasulullah, juga tidak bisa mencapai akhlak para sahabat yang sangat tinggi, sangat mulia.
Tapi kita berusaha ya, karena mereka mengambil akhlak tersebut, akhlak Nabi SAW yang paling dermawan. Tidak pernah Nabi SAW diminta sesuatu kecuali diberikan. Meskipun Nabi sangat butuh kepada harta tersebut, ya kalau itu dunia maka tidak pernah Nabi SAW untuk tidak memberikannya. Yang paling berani adalah Nabi SAW. Ya, ketika perang sangat dahsyat, maka sebagian sahabat sampai bersembunyi di belakang Nabi SAW. Maka ya ketika kita ingin menjadi termasuk orang yang alladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti jejak mereka dengan baik, pertama kali kita pelajari sejarah kehidupan mereka. Bagaimana akidah mereka yang paling pertama, ibadah mereka, muamalah mereka, rumah tangga, ya bagaimana Nabi kepada istri-istrinya, para sahabat kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada tetangganya. Sehingga ya sedikit demi sedikit kita berusaha, kita berdoa agar dimudahkan untuk mencontoh mereka. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Nah, baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Nugroho di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana bila ada pendapat yang berbeda pemahaman dengan para sahabat Nabi Muhammad, yaitu yang pertama orang awam yang mengikuti pendapat gurunya, yang kedua bila ada seorang ustadz yang berijtihad yang berbeda dengan pendapat para sahabat Nabi. Contohnya, perayaan haul kematian gurunya atau berdoa meminta sesuatu keberkahan atau keinginan kepada orang atau guru atau ustadz atau wali Allah yang sudah meninggal dunia. Dan pertanyaannya, apa konsekuensinya terhadap dua orang tersebut Ustadz apabila meninggal dunia di atas dengan keyakinan yang telah disebutkan? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita meyakini ya tentang kebenaran apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, kebenaran apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebenaran tersebut adalah pujian Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an kepada para sahabat, pujian Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga ya jika itu disepakati oleh para sahabat, ya perkara akidah, perkara agama yang disepakati oleh para sahabat, maka itu adalah suatu yang pasti kebenarannya, ya. Karena la tajtami ummati ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku di atas kesesatan. Tapi antara sahabat dengan sahabat yang lain terjadi beberapa perbedaan pendapat, sehingga kita tidak bisa memastikan pendapat sahabat ini lebih kuat daripada pendapat sahabat ini, ya kecuali ya setelah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, sehingga kita memilih di antara pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Demikian pula para ulama setelahnya. Maka ya apabila seorang menyelisihi ya bukan karena hawa nafsu, ya karena kebodohan tadi, karena orang awam, maka kewajibannya adalah kewajiban kita mengetahuinya, mengajarkan kepada dia kebenaran tersebut, mengingatkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah manusia ya dengan cara hikmah, ya dengan kata-kata yang baik, ya dengan menyebutkan dalilnya yang sahih, ya baik menyebutkan ayat Al-Quran, pemahaman yang benar ayat tersebut, hadis yang sahih, makna yang benar dari hadis tersebut, ya athar-athar dari para sahabat. Adapun ya jika dia ngeyel ya setelah disampaikan hal tersebut, diajarkan bahwasanya tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi SAW sepeninggal beliau. Tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Abu Bakar ya bertanya, meminta supaya didoakan, ya. Sebaliknya yang dilakukan oleh sahabat ketika terjadi paceklik, terjadi kekeringan, mereka datang kepada sahabat yang masih hidup, ya paman Nabi SAW Al-Abbas bin Abdul Muttalib, diminta untuk berdoa karena dia kerabat Nabi, paman Nabi SAW, sehingga diminta untuk berdoa, ya bukan kepada yang sudah meninggal. Tidak ada yang datang ke kuburan Nabi sepeninggal beliau Abu Bakar, apalagi orang setelahnya, ya tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi SAW, tidak ada yang lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar. Maka tidak pantas tentunya seorang datang ke kuburan yang lain meminta
Karena inilah kalau meminta sesuatu yang dia tidak mampu lakukan adalah kesyirikan akbar. Tapi kalau berdoa di dekat kuburan mereka, meyakini lebih dekat diterima oleh Allah adalah bid'ah. Kalau dia berdoa dekat kuburan dan meyakini berdoa di dekat kuburan akan lebih mudah diterima adalah kebid'ahan, ya, keyakinan yang batil, ya. Kalau dia meyakini bahwasanya berkah itu datangnya dari Allah, ya, tapi ada keberkahan yang muncul dekat kuburan tersebut tapi datangnya dari Allah, maka juga kebid'ahan. Tapi kalau dia meyakini keberkahan itu dari penghuni kuburan, maka ini kesyirikan. Sehingga tentunya perlu berhati-hati ya dalam mensikapi dan menghukum mereka. Kewajiban kita adalah ya mempelajari agama ini dengan baik, dengan benar, dan tidak langsung memvonis ya seorang keluar dari Islam atau syirik ya sebelum mengetahui hakikat ya keyakinan mereka. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, sampai tawaf di kuburan, kalau dia meyakini bahwasanya dia tawaf di situ beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mendekatkan diri kepada penghuni kuburan, ya, takarrub kepada orang yang sudah meninggal, maka ini bid'ah. Tapi kalau dia takarrub kepada penghuni kuburan, meyakini dialah yang mendatangkan keberkahan, maka ini adalah syirik akbar. Sehingga perlu berhati-hati dalam perkara ini dan tidak menghukumi rata semua orang yang mungkin datang ke kuburan, karena mereka pun bermacam-macam ya keyakinannya. Ada yang hanya meyakini ada keberkahan di situ tapi datangnya dari Allah, maka kebid'ahan. Tapi kalau memang ingin meminta sesuatu kepada penghuni kuburan yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar. Intinya diingatkan dengan cara yang baik, diarahkan untuk belajar kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka menyampaikan ya agama ini dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala, dan bersabar ya, tidak tergesa-gesa, karena mereka bisa jadi bertahun-tahun ya melakukan hal tersebut, sehingga perlu proses, perlu waktu. Kita berdoakan kepada mereka agar mendapatkan hidayah sebagaimana apa yang Allah berikan hidayah kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, wafikum barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apa yang kita pelajari tadi dari kewajiban kaum muslimin terhadap para sahabat Nabi SAW adalah perkara yang merupakan salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana banyak ya dari kaum muslimin yang mungkin terpengaruh dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat membenci para sahabat, kemudian menuliskan tulisan-tulisan yang mencela, menghina, merendahkan para sahabat. Ini perlu kita waspadai. Ya, ada juga kelompok lain yang sebaliknya, mereka membenci Ahlul Bait ya, dan tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Ini juga kelompok yang menyimpang, walaupun mereka sudah sangat jarang ya di zaman kita ini. Yang lebih banyak adalah Syiah Rafidhah yang mereka menuduh para sahabat merubah Al-Quran dan mengkafirkan kebanyakan mereka. Ini perkara yang sangat perlu kita waspadai, karena mereka banyak dan masuk dengan cara-cara yang halus, sehingga kita harus waspada dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan beri taufik untuk selalu berada di atas kebenaran dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan tema sikap diam terhadap perselisihan sahabat Nabi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan kita, meluruskan pemahaman kita tentang para sahabat, serta menumbuhkan sikap yang penuh adab dalam memandang sahabat Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat Nabi SAW seluruhnya dan meneladani akhlak serta perjuangan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan.
Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.